together to be as a pet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dirasati warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. Good morning. What's up today? Okay, thank you so much. Before we start our lesson today, I'm gonna check the attendance first. Is there any student absent today? Rafa. Okay, what happened with Rafa? Okay, Pakin permit ya. I have to remind you our last meeting. Today we have KKA subject. It's about coding and kecerdasan artificial. In English is coding ya. Coding and artificial intelligence. Okay. Today there are 4 learning objective atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang mengidentifikasi dan menerapkan perangkat kecerdasan artificial pada berbagai area pemanfaatan umum dan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan perangkat KA yang paling sesuai untuk kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. And then kolaborasi antara manusia dan AI. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai model dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artificial dan proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, this is what we will learn for today. But before that, I'm gonna give you an example first. I think ya Bapak akan berikan sebuah contoh yang mungkin sedikit menarik ya ke kalian. Circular. So is blue or circular or not? Circular. Yes. If circular or not? No. Oh sorry. So it what will happen? Right. Do you know what it's mean? Green and red. Green. Green itu pasti yang Green is correct. Green is correct. What is correct? Benar. No. Which data is correct? Yeah. Data yang mana yang benar? Yang berbentuk bulat. Okay. Oh, in English tadi? Circular. The next slide. Okay. Have you ever realized that when kalian membuka YouTube, yang muncul di FYP kalian itu adalah hal yang kalian suka? It is true or false? Correct or not? Correct. Oke. Jadi kalau kalian buka YouTube, TikTok atau apapun, itu biasanya yang muncul adalah yang kalian suka, betul? Oke. Apakah kalian juga pernah merasakan kalau kalian lagi scrolling di marketplace, kemudian kalian masukin ke keranjang salah satu barang, gak lama ketika kalian buka YouTube, iklannya itu barang yang kalian cek ini. Benar nggak? Kalian pernah merasakan itu nggak? Oke, pernah ya? Berarti memang kadang nyambung ya, kok bisa tahu gitu ya? Ya Pak. Oke, and then di handphone kalian ya ada kunci khusus berupa sidik jari. Ya. Ada. Kalau punya Bapak di sebelah sini. Ya, di pinggir. Ada yang di layar ya. Itu bisa sekarang ya? Ya Pak. Oke. Algoritma. Apa itu algoritma ya, nanti kita cari tahu. Nah, teman-teman, jadi sekarang segala macam apa yang sudah kalian miliki itu terkoneksi satu sama lain. Bapak pernah sampaikan di sesi yang lain ini about big data. Ya, di sesi yang lain Bapak pernah sampaikan itu tentang big data. Nah, teman-teman, ini adalah fenomena yang terjadi. Ya, kadang rekomendasi, kemudian kalian juga sering pakai Google Lens. Pernah pakai Google Lens untuk mencari suatu barang? Pernah. Ya,
kalian mau beli barang kayak gini, tapi nggak tahu ini namanya apa, belinya di mana. Pernah nggak kalian scan, kemudian langsung muncul link Nama apa? Link nama barang dan link ininya, Ya, pembelian. link pembeliannya, benar nggak? Benar. Kok bisa gitu ya HP-nya ya? Nah itu yang akan kita pelajari. Kenapa sekarang semuanya bisa berjalan seperti itu? Apakah HP-nya ada hantunya? Atau HP-nya dihack sehingga bisa seperti itu? Nah itu termasuk hack atau bukan? Nah, itu yang coba akan kita eksplor lebih jauh. Nah teman-teman, tadi ya, mengapa AI dapat mengenali wajah atau suara manusia? Kira-kira benda apa sih yang bisa mengenali, yang ada apa? Yang ada alat pengendali wajah? Benda apa? Alat pengendali. Kan bisa mengenali wajah ya? Oh. Benda apa biasanya? HP. HP ya? Ada kunci nggak? Namanya apa? Face ID. Ya, jadi kalau misalnya kita udah masukin ya Face ID kita, kemudian ketika kita lihat HP otomatis terbuka. Ya, Pak. Betul ya? Oke. Ada lagi nggak di sistem yang lain yang setiap pagi kalian lakukan? Fingerprint. Itu bisa terdata ketika kamu nempel, namanya misalnya Kenji nempel, yang muncul nama Idris, mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu kenapa ya? Karena sudah disetting, Pak. Nah, ada setting. Nah, setting itulah yang menjadi penting. Nah, kita akan coba explore lebih jauh ya. Jadi setting itu apa sih? Sehingga segala benda itu yang terkoneksi ke internet itu punya kemampuan untuk bisa menganalisis suatu data. Dan bagaimana data itu bisa dianalisis itu yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman, hari ini Bapak sudah kirimkan tadi LKPD di grup ya. Jadi hari ini kita akan menggali itu semua, bagaimana artificial intelligence itu bisa bekerja dan apa saja yang harus dibuat sehingga itu bisa bekerja dengan baik. Nah, itu yang akan kita eksplor semuanya. Jadi untuk sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya ya. LKPD-nya silahkan diaktifkan di setiap tablet yang kalian miliki. Pengisiannya bisa dilakukan secara bersama-sama, tapi akun atau nanti pengumpulannya itu masing-masing. Okay. Is there any question about today's activity? No? Okay. By the end, after kerja kelompok, we are there's some presentation about what will you find in discussion. Oke, baik teman-teman, silahkan bisa dimulai. LKPD-nya sudah Bapak kirimkan. Udah penggunaan yang ketiga terakhir.
rekomendasi tadi udah. Rekomendasi. Rekomendasi. Pengenalan wajah udah belum? Udah semua. Kantong indah. Udah masuk. Oke, sekarang selanjutnya dari data yang kalian cek apakah data kalian beda-beda sumber. Oh semua sama. Oh iya sudah. Kalau memang sudah, iya nggak apa-apa kalau memang tidak. Nah sudah. Nah itu udah jawab aja. Nggak apa-apa. Nomor 6 berarti jawab. Jawab di ruang jawaban nomor 6. Kalau udah selesai silakan jawab. Udah nih. Ini udah selesai. Oh, udah gimana? Ini apa? Oh, udah sistem rekomendasi. Oh. Setelah itu bandingkan data yang kalian punya. Kalau memang ada perbedaan, coba tarik kesamaan dari itu sehingga dapat pengertian baru versi kalian. Oh gini sih. Oke, silakan. Mungkin bisa di zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelompok berapa? Sebenarnya bagaimana sih AI mengetahui apa yang kita sukai atau yang kita inginkan? Terus istilahnya atau pengertiannya, chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia. Biasanya melalui teks atau suara, digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberikan informasi atau menyelesaikan tugas. Ini sumbernya dari karena kita mencari dari sumber yang sama. Terus nomor 6 ya adalah sistem komputer yang berperilaku cerdas seperti manusia. Mereka bisa belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan. Contohnya itu bot dan asisten, program yang bisa diajak bicara. Pemberi saran, program yang merekomendasikan film atau produk. Mengenal program yang bisa melihat dan mengenali wajah atau objek. Cara kerja AI bekerja dengan diberi banyak data seperti diajari. Lalu ia mencari pola dalam data itu dan akhirnya menggunakan pola tersebut untuk menjawab atau menyelesaikan masalah baru. Jadi rumusan masalahnya tadi apa? Kenapa AI bisa tahu apa yang kita mau? Nah, kenapa? Karena biasanya AI menyelidiki dari apa yang pernah kita tonton atau pernah kita lihat dari historinya. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana AI bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Yang kedua, bagaimana cara kerja AI. Yang ketiga, apa AI ditemukan. Ada perangkat AI chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa asing, baik melalui bot maupun suara. Program ini mensimulasikan percakapan agar interaksi yang terasa lebih mirip dengan obrolan. Pemberian rekomendasi adalah hal umum dalam kehidupan modern sehari-hari yang hampir berada di titik. Santam. Kenalan wajah. Ini adalah cara mengidentifikasi atau
konfirmasi identitas individu menggunakan gambar wajah mereka. Sistem pengenalan wajah dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang secara waktu nyata atau digunakan untuk mengidentifikasi orang dalam foto atau video. Lalu contoh penggunaannya: 1. Deteksi penipuan, 2. Keamanan siber, 4. Perbankan, 3. Perbankan, 4. Layanan. Bagaimana AI bisa mengetahui apa yang kita inginkan? Jadi kalau untuk AI bisa mengetahui apa yang kita inginkan itu berada pada sistem rekomendasi, yaitu menggunakan bagian dari AI yang dikenal sebagai machine learning dan teknik filteran data untuk membuat saran. Bagaimana cara kerja AI? AI ditemukan. Ayo fokus dulu yuk, jangan dulu ketawa, jawab dulu pertanyaan. Bagaimana cara kerjanya AI? AI ini dia tuh mengidentifikasi apa yang kita mau. Nah, dengan cara dia tuh misalnya kita ngechat untuk nyari jawaban ini. Nah, dia tuh nyari sumber-sumber dari web-web tertentu yang dia pilih, terus nanti diubah ke bahasa kita atau yang bisa kita gunakan, baru kita dapat jawabannya. Oke, jadi dia bisa mikir kalau kita ini Kalau ada pertanyaan itu teh mereka analisis sebagai, kalau pertanyaan masuknya namanya apa? Iya, dalam bahasa ini namanya, kalau ada sesuatu yang masuk kan, ada sesuatu yang masuk itu namanya apa kalau dalam data? pesan. Input. Ya kan? Terus setelah ada input, terus tadi apa diolah itu tadi apa namanya? Proses. Nah, jawaban yang muncul namanya Jadi kalau nggak ada input dia bisa kerja nggak? Oke. Jadi harus ada input dulu ya. Gitu. Baik, terakhir. Kapan AI ditemukan? Pada tahun 1956. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu. Terakhir kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengklarifikasi jawaban kita. Yang pertama adalah rumus masalah. Masalah kita adalah bagaimana caranya AI bisa mengenal wajah kita untuk membuka suatu perangkat. Kita mulai. Caranya itu dia. Kita mulai dari chatbot. Ya. Deskripsi chatbot yaitu umumnya berbasis teks dan diprogram untuk merespon pertanyaan Terlalu kecil. yang sederhana dengan jawaban yang telah ditulis oleh developer chatbot tersebut. Disimpan. Ini berasal dari web voice start. Dan contoh chat Deskripsinya yaitu sistem pengenalan wajah, yaitu untuk mengidentifikasi orang atau digunakan untuk mengidentifikasi orang dalam foto atau video. Sumber ini berasal dari Amazon. Contoh penggunaannya adalah mengenali wajah kita untuk membuka suatu perangkat yang sudah kita setting dengan wajah kita sendiri. Bandingkan informasi yang dengan informasi tersebut. Jawabannya itu ada perbedaannya karena kita mengambil informasi ini dari berbagai web yang memiliki berbagai informasi. Terus ada perbedaan nggak informasi datanya? Sebenarnya sih kayaknya Secara pengertian ya, secara umum pengertiannya Pengertiannya sama saja. Mungkin pembawanya saja. Yuk, Kita diverifikasi. Ya. Kecerdasan adalah buatan yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan semacamnya. Oke, cukup. Rumusan masalahnya apa? Coba Bagaimana naikin. caranya AI bisa mengenal wajah kita untuk membuka suatu perangkat? Oke, nah gimana berarti?
setelah kalian olah datanya, gimana caranya AI bisa bekerja? Pengenalan wajah itu memiliki 3 tahap. Yang pertama itu deteksi, yaitu mendeteksi wajah kita dan kemudian scan. Kedua itu menganalisis, jadi analisis wajah seperti apa. Dan ketiga pengenalan. Jadi ya udah ke setting itu muka kitanya Sudah terdata. udah terdata, dan hingga pas kita scan wajah kita itu sudah terdata. Kalau sesuai berarti Bisa terbuka. bisa buka. Kalau tidak sesuai Tidak buka. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, oke, baik. Nah, teman-teman tadi ada sebagian kelompok yang bicara tentang sejarah bahwa AI itu ditemukan oleh McCarthy. Kata ya, artificial intelligence itu oleh McCarthy pada tahun 1956. Tentunya nggak akan bentuknya nggak akan seperti sekarang. Kalau misalnya letak berarti kalau di Google Maps datanya apa berarti? Apa yang data yang mereka punya? Map Lokasi. Kalian pernah lihat mobil Google Maps? Pernah. Ada apa di atasnya? Kamera. Oke, kamera ya. Terus selain mobil apa lagi? Motor. Apa? Terus ada apa lagi? Satelit. Kalian pernah lihat orang Google Maps jalan kaki? Ada pernah ada kontennya itu? Ada. Ya. Jadi dia bawa gendong tas, kemudian di tasnya itu banyak kamera untuk memvisualisasikan daerah yang memang nggak mungkin diakses dengan motor atau mobil, gitu ya. Nah itu data. Nah kemudian ada yang namanya algoritma. Algoritma itu yang tadi bagaimana cara mesin itu berpikir, dan itu bisa disetting. Kayak kalian misalnya ingin men-setting Face ID, ya berarti kalian harus masukin dulu muka. Nanti kalau mukanya sudah terdaftar, dia akan punya algoritma. Kalau mukanya sama, kuncinya terbuka. Kalau mukanya beda, kuncinya akan tertutup. Oke, dan yang terakhir model. Kalau model bentuknya banyak, ada chatbot tadi, ya ChatGPT dan lain-lain. Kemudian virtual assistant. Kalau yang dan yang terakhir, AI itu kerjanya ada input, ada proses, dan yang terakhir ada output. Udah 3. Nah, terus apakah AI terus berkembang? Bisa nggak AI jadi semakin pintar? Bisa. Kalau apa? Kalau dia dikasih data terus. Kalau dikasih data terus, semakin banyak data yang dia dapatkan, maka AI akan semakin pintar. Nah, teman-teman, untuk menguatkan, Bapak punya video yang akan Bapak putar dulu. Muncul nggak ya? Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja AI itu? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia kata berikut yang pas hermeneutik. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas. Nah, poinnya ini, AI juga harus digunakan secara bijak. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar malah tulis sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. AI itu alat bantu, bukan pengganti. Kalau kalian semakin sering kalian menyelesaikan permasalahan menggunakan AI, sementara otaknya nggak dilatih, maka ya Kamu udah tahu kan gimana jadi maka AI? akibatnya tadi karena gini, otak itu juga sama. Input, semakin banyak input yang masuk, dia akan semakin pintar. Jadi kalau ada istilah saya emang nggak jago di mapel ini. Nah, itu berarti statement itu berlawanan dengan konsep otak. Ya, kan artificial intelligence itu adalah otak tiruan. Ya, kita tahu bahwa otak kita itu kayak AI itu kalau semakin sering dikasih data, dia akan semakin pintar. Dan otak kita juga sama. Ya.
sedikit memberikan kesempatan otak untuk berpikir keras itu menjadi penting. Kenapa? Karena kadang nggak semua momen dalam kehidupan ini kita pun bisa dibantu sama AI. Kadang otak kita yang harus bekerja untuk memikirkan sesuatu solusi. Maka itu jadi kadang-kadang Yuk kita belajar bareng dan teknologi dari sekarang. Jangan lupa lebih ke cara AI-nya gitu, cara itu membuat atau kemana? Gimana Vel? Baru bisa bantu mungkin. Menurut kamu apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut terkait ini? Pengembangan AI. Oh, Kenji, pengembangan AI. Berarti bikin AI sendiri ya? Google punya fasilitas beberapa fasilitas machine learning, nanti kita akan coba bagaimana bikin collab ya. Nanti kita akan coba pakai collab insyaallah. Oke, jadi kalian cukup tertarik untuk belajar lebih jauh terkait bagaimana membuat dan bagaimana cara kerja dan bisa membuat hal seperti itu. Sana berarti arahnya ya. Oke, kalau Ahmad kira-kira gimana? Istri mungkin istri kaitan apa yang ingin kamu ketahui lebih jauh? Gimana sih AI itu bisa memvisualisasikan apa yang kita deskripsikan dalam teks. Gemini AI itu. Ya, kamu cukup tulis teks dia. Oke. Nanti di sesi selanjutnya kita akan coba menggunakan machine learning. Jadi bagaimana kalau ini dibalik. Jadi bagaimana dari gambar yang ada itu bisa menjadi jawaban berupa teks. Dan sebenarnya teks jadi gambar ya gitu juga caranya gitu. Oke, nanti kita coba ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini untuk penilaian dirinya nanti Bapak iniin di grup aja ya. Berupa apa? Berupa voting aja. Oke, I think it's enough for today. Thank you so much ya. Bapak senang kalian mau belajar hal baru. Ini mungkin berbeda dari apa yang kita pelajari sehari-hari. Tapi setidaknya dengan ini Bapak ingin memberikan titik penting atau pijakan bagi kalian bahwa AI ini alat bantu. So make sure ini membantu bukan menghambat. Oke? Otak kalian itu juga butuh asupan data. Ya, so berikan kesempatan kepada otak kalian untuk sedikit lebih keras bekerja biar dia terbiasa untuk mengolah data. Ya, karena semakin sering kalian mengistirahatkan otak kalian, ya berarti kemungkinan untuk bisa menguasai banyak informasi itu juga menjadi berkurang. Oke, silakan. Terus saja supaya alhamdulillah kita dan stand up please. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Ferry. May Allah bless you. Yes, you are welcome. May Allah bless you too. Ya,